Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumiati Puspasari, NIM 22611011197, kelas 15B, program studi Magister Manajemen Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ujian akhir semester aplikasi statistik mata kuliah Prof. Teddy. Di sini ada kasus pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan dan kinerja guru di SMK swasta di Pekanbaru. Di sini model penelitiannya yaitu model penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan banyak angka di dalamnya, yaitu baik dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Di sini ada 4 variabel, yaitu kompensasi, variabel X1, kepuasan guru Y1, motivasi X3, kinerja guru Y2. Di sini ada operasionalisasi variabel, yaitu operasionalisasi variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari oleh peneliti, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono tahun 2019. Di sini untuk variabel kinerja guru atau Y2 ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator pedagodik, yang kedua, kepribadian, yang ketiga, sosial, yang keempat, supervisi. Dari indikator pedagogik ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik, kemudian pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi, komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi, serta mengenal karakteristik pendidik. Untuk indikator kepribadian, pernyataannya yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Dan terakhir yaitu etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Untuk sosial, yaitu pernyataannya bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Kemudian komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Untuk supervisi, yaitu pernyataannya penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, kemudian mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Dari sumber Peraturan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, skala interval. Kemudian ada variabel kemampuan kerja guru dengan indikator perputaran, tingkat ketidakhadiran kerja, umur, tingkat pekerjaan, ukuran organisasi. Perputaran yaitu dengan pernyataan, saya sering berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, kemudian saya berpikir untuk memulai atau membuka bisnis. Untuk indikator tingkat ketidakhadiran kerja, saya selalu datang lebih awal dari jam kerja, kemudian saya merasa bersalah apabila tidak hadir pada saat bekerja. Untuk indikator umur, saya merasa lebih dihargai dari rekan kerja yang lain karena umur dan pengalaman yang lebih. Kemudian pernyataan selanjutnya, prestasi kerja saya baik karena pengalaman yang telah saya dapatkan. Untuk indikator tingkat pekerjaan, pernyataannya yaitu yang pertama memberikan ide-ide dalam bekerja karena jabatan yang saya miliki, kemudian merasa puas dengan jabatan yang saya terima karena sesuai dengan kompetensi saya miliki. Untuk ukuran organisasi, pernyataannya yaitu saya mempunyai peran dalam pengembangan sekolah bersama guru yang lain, kemudian saya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan sekolah. Bersumber dari Mangkunegara tahun 2013 skala interval. Untuk kompensasi, indikatornya yaitu gaji, upah, insentif, tunjangan, fasilitas.
Adapun untuk gaji, indikator gaji yaitu pernyataannya, saya menerima gaji setiap bulan dengan lancar. Saya menerima gaji dari tempat saya bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan saya. Untuk upah, pernyataannya yaitu bagi saya kesesuaian upah menjadi motivasi untuk bekerja. Upah yang akan saya terima berdasarkan jam kerja. Untuk insentif, pernyataannya itu saya menerima insentif dari sekolah di luar jam mengajar, kemudian insentif yang diberikan sesuai dengan kinerja. Untuk tunjangan, pernyataannya saya menerima tunjangan sesuai dengan kinerja. Saya setiap tahun sekolah memberikan tunjangan hari raya. Untuk fasilitas, yaitu fasilitas yang diberikan sekolah sangat menunjang pekerjaan saya. Kemudian adanya petugas keamanan atau satpam di lingkungan sekolah membuat saya tenang dalam belajar. Bersumber Hasibuan tahun 2018 skala interval. Kemudian untuk variabel terakhir yaitu variabel motivasi. Indikatornya yaitu ada kebutuhan prestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafiliasi. Untuk kebutuhan prestasi, pernyataannya, saya menyukai pekerjaan yang sangat sulit, menantang, dan realistis. Kemudian saya percaya akan kemampuan yang saya miliki dan saya tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Untuk indikator kebutuhan berkuasa, pernyataannya yaitu saya selalu memberikan saran dan pendapat kepada guru. Saya dapat mempengaruhi guru lain dalam mencapai tujuan sekolah dan saya giat bekerja karena adanya kesempatan yang diberikan perusahaan untuk menduduki posisi tertentu. Sedangkan untuk indikator terakhir dari variabel motivasi yaitu kebutuhan berafiliasi, yaitu dengan pernyataan saya dapat menciptakan dan memelihara kerjasama yang baik dengan guru lain. Kemudian saya berusaha selalu untuk diterima di sekolah ini dan saya selalu menyukai situasi kooperatif daripada persaingan. Bersumber dari McClellan, Robin and Judge, tahun 2013 skala interval. Dari sini kita dapat profil dari responden, yaitu yang pertama berdasarkan dari unit kerja. Di sini ada 5 SMK yang menjadi responden, yaitu SMK Kansai, SMK Setia Dharma, SMK Ekatama, SMK Nurul Falah, dan SMK Nasional Al-Huda. Di sini ada sebanyak 27 orang responden, yaitu sebanyak 26% di SMK Ekatama dan SMK Nurul Falah. Dan untuk responden terbanyak kedua yaitu dari SMK Kansai sebanyak 25 orang atau 24%, serta di SMK Setia Dharma itu 13 orang yaitu sekitar 13%. Kemudian di SMK Nasional Al-Huda sebanyak 11 orang yaitu 11%. Berdasarkan pendidikan guru-guru di sana, tenaga pengajar yaitu yang tamat SMA 2 orang sebanyak 2%, D3 1 orang 1%, S1 sebanyak 96 orang yaitu sebanyak 93%, serta S2 ada sekitar 4 orang atau 4%. Berdasarkan usia 25 sampai 34 yaitu sebanyak 43 orang, sebanyak 42%. Usia 35 sampai 44 tahun, sebanyak 31 orang, yaitu 30%. Usia 45 sampai 54 tahun, sebanyak 25 orang atau sekitar 24%. Dan 55 sampai 64 tahun, sebanyak 4 orang atau 4%. Kemudian dari masa kerja, kurang dari 6 tahun, sebanyak 39 orang atau 38%, 6 sampai 10 tahun sebanyak 34 orang atau 33%, selama 11 sampai 15 tahun sebanyak 18 atau 17%, 16 sampai 20 tahun sebanyak 6 orang atau 6%, 21 sampai 25 tahun sebanyak 6 orang atau 6%, 21 sampai 25 tahun sebanyak 3 orang atau 3%, 26 sampai 30 tahun sebanyak 1 orang, 1%, kemudian lebih dari 30 tahun sebanyak 22 orang atau 22%. Kemudian berdasarkan jenis kelamin atau gender,
Perempuan lebih banyak, yaitu sekitar 65 orang atau 63%. Selebihnya 38 orang atau 37%-nya adalah laki-laki. Berikut jawaban responden untuk persepsi yang pertama. Dari sini kita dapat kepuasan guru, yaitu rata-rata variabelnya 3,229, yaitu kurang setuju. Hasil ini didapatkan dari adanya skor interval, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk 1 itu yaitu sangat tidak setuju dengan interval 1 sampai 1,79. Hal ini didapat dari rumus intervalnya, yaitu nilai tertinggi yaitu angka 5 dan nilai terendahnya itu angka 1 dibagi dengan jumlah kelas yaitu atau jumlah skornya itu 5. Jadi didapatkanlah 0,8. Jadi untuk satu interval itu berjarak 0,8. Jadi untuk interval 1 yaitu sangat tidak setuju 1 sampai 1,79. Kemudian tidak setuju itu 1,80 sampai 2,59. Kemudian kurang setuju itu 2,60 sampai 3,39. Untuk yang setuju yaitu 3,40 sampai 4,19. Kemudian sangat setuju yaitu 4,20 sampai 5. Jadi untuk angka kurang setuju itu 3,229 itu masuk di interval 2,60 sampai 3,39. Kemudian untuk kinerja guru juga seperti yang di atas tadi, ada skornya sampai 5 dengan interval setuju yaitu 3,841 yang berjarak 3,40 sampai 4,19. Begitu juga dengan kompensasi yaitu setuju 3,457, yaitu jarak intervalnya 3,40 sampai 4,19. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi dengan rata-rata variabelnya yaitu 3,324, yaitu kurang setuju dengan interval 2,60 sampai 3,39. Kemudian di sini ada rekapitulasi. Jadi di sini ada data yang sudah direkapitulasi mulai dari profil, pendidikan, usia, masa kerja, genders, dan sertifikasi. Jadi di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang pernyataan-pernyataan di atas tadi dibuatlah kolam-kolam, dan di sini ada juga yang signifikan dan tidak signifikan, dapat dilihat dari tanda merah yang signifikan dan tanda hitam yang tidak signifikan. Berikut juga dengan ini juga didasarkan dengan unit kerja, pendidikan, usia, masa kerja, gender, dan sertifikasi. Kemudian dapat kita lihat ada yang signifikan dan tidak signifikan. Yang signifikan dengan berwarna merah dan tidak signifikan yang berwarna hitam. Ini juga seperti yang di atas tadi, ada unit kerja, pendidikan, usia, masa kerja, gender, dan sertifikasi dengan pernyataan yang di atas. Ada yang signifikan dan tidak signifikan. Berikut ini juga sama, ada yang signifikan dan tidak signifikan. Untuk uji validasi dan rehabilitasi AMOS, yang pertama ini dapat kita lihat dari 4 variabel, kompensasi, motivasi, kepuasan kinerja, dapat dilihat di atas untuk semuanya berada di atas 0,5. Jadi dapat di sini kita lihat semua rata-rata di atas 0,5 yang menyatakan itu dia signifikan. Kemudian ini ada model akhir dari AMOS. Terdapat garis semuanya yang tanpa tidak putus-putus, berarti menyatakan ini signifikan karena tidak adanya garis putus-putus. Jadi bisa dilihat di sini untuk probabilitasnya, GF-nya, AGFI, TLI, CFI, NFI, IV, dan RMC. Kita bisa lihat di sini goodness of fit-nya. Probability-nya itu standarnya itu atau angka pastinya itu sekitar 0,5. Jadi didapatkan hasilnya 0,08 yaitu fit. Kemudian ada juga GFI-nya 0,90, tapi dapat hasilnya 0,883 yang artinya marginal. Marginal ini maksudnya mendekati 90. Jadi dapat dilihat semuanya hampir fit. Ada 2 yang marginal yang mendekati angka 0,9. Kemudian ini ada standar digit
regression weight. Jadi di sini kita bisa lihat estimate-nya minimalnya 0,5. Jadi tidak boleh ada di bawah 0,5. Apabila ada angka dari estimate ini di bawah 0,5 itu harus dibuang. Kemudian juga sama dengan ini, untuk scalar estimates-nya bisa kita lihat probability-nya, tadi sudah dijelaskan, tidak boleh angka di bawah 0,1, karena di bawah 0,1 itu dia tidak signifikan. Jadi tidak ada dapat angkanya gitu. Jadi angkanya itu bintang-bintang itu, tidak keluar angkanya. Kemudian ini juga kita bisa lihat hasilnya harus 0,05 ya probability-nya. Ini juga sama korelasinya juga seperti itu 0,5. Kemudian ini juga ada juga di assessment of normalnya juga seperti itu, bisa kita lihat dari yang tadi untuk apanya get of netnya tuh, jadi angka-angkanya sudah ditentukan standarnya. Kemudian ini juga estimate-nya tadi, kalau ada yang di bawah 0,5 itu dibuang atau diabaikan saja. Jadi sini ada beberapa angka di bawah 0,5. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.